Kisah 10 Nabi yang pernah tinggal di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia surga wanita. Palestina dijuluki sebagai negeri para nabi atau negeri Anbiya, karena banyak nabi dan rasul yang pernah tinggal di negeri tersebut, mulai Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW yang singgah ketika Isra Miraj. Palestina dikenal juga dengan sebutan negeri para Anbiya atau negeri para nabi. Kenapa disebut seperti itu? Karena dalam sejarahnya, hanya Palestina satu-satunya daerah yang pernah ditinggali atau disinggahi para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Siapa saja para nabi tersebut dan bagaimana kisahnya? Palestina memang negeri yang diberkahi. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah, hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut nama nabi-nabi yang memiliki kisah sejarah di Palestina. 1. Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak dari para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya. Kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah. Setiap tahun, Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi pada Allah. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Khalil di Hebron, tepi barat, di mana dirinya dimakamkan bersama sang istri, Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek, yang disebut Oak of Ibrahim, dan merupakan situs legendaris, tempat Nabi Ibrahim memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. 2. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir pernah singgah ke Masjid Al-Aqsa ketika beliau melakukan perjalanan Isra Miraj. Masjid Al-Aqsa berada di dalam kawasan kota tua Yerusalem terletak di Al-Haram Al-Sharif atau Suaka Mulia. Kompleks 35 hektar ini terdiri dari situs suci ketiga Islam setelah Makkah dan Madinah di Arab Saudi. Masjid Al-Aqsa adalah situs di mana Nabi Muhammad selama Isra Miraj memimpin salat untuk semua nabi. Saat ini, situs ini merupakan tujuan penting yang memegang arti besar bagi Muslim di seluruh dunia. 3. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra termuda dari Nabi Daud alaihissalam dan lahir di Yerusalem. Allah memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina setelah kepergian ayahnya Nabi Daud alaihissalam, beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman masih bisa ditemukan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. 4. Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang paling indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang Nabi Yakub alaihissalam. Jub Yusuf terletak di Galili dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelaki sang Nabi. Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. 5. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan, dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk
berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama sang ayah, berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub berlokasi di dalam Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Yakub, dan putranya Nabi Yusuf. 6. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah kemenakan laki-laki dari pihak ayah, dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom dan Gomora. Ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kaum tersebut sesudahnya dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan, dan Nabi Lut bersama keluarganya selamat kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron, tepi barat. Di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. 7. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam, sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah. Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah setelah kepergian ayahnya, Nabi Ibrahim. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi di perbukitan Hebron dan lingkungan di bawah tanahnya, terdapat makam Nabi Ishak dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. 8. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dikirim oleh Allah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel untuk bimbingan. Nabi Musa memegang tempat khusus di dalam Islam, dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi lain dalam Al-Quran. Makam Nabi berlokasi di selatan Jericho, tepi barat. Menurut tradisi, Sultan Salahuddin Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana, dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini untuk menghormatinya. Makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. 9. Nabi Isa alaihi salam. Dengan sebagian besar cendekiawan yang menyebut tentang Bethlehem, di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat, sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, ia menghabiskan hidupnya di Palestina, menyebarkan pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa dilimpahi dengan banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit, dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat, dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem, di mana ibunya Maryam gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem, dikatakan sebagai situs, di mana Nabi Isa alaihi salam naik ke surga. 10. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam memimpin Palestina selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Sekian yang dapat kami sampaikan kali ini. Terus dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.